Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ba'd. Terus sekalian, pagi ini kita akan mengawali kuliah kita, yaitu kuliah tentang seminar penata keahlian. Yang di sini dalam daftar kelas ada 17 mahasiswa yang informasinya ini jauh-jauh ya. Ya nanti tolong masing-masing berkenalan. Saudara sekalian, dalam mata kuliah ini nanti akan diampu oleh 3 dosen. Pertama saya, Muslim, nanti yang kedua ada Prof. apa ya? Nah, ya, Pak Nulis diampu oleh 3 dosen mampu, yaitu saya sendiri, Muslim Swaber, nanti ada Pak Prof. Hasim Muhammad, dan juga Prof. Najam Mustafa. Dan kebetulan pagi ini, hari ini, Pak Najam itu dikukuhkan sebagai guru besar ya. Jadi Unwali Songo pagi ini ada pengukuhan profesor sejumlah 10 guru besar termasuk Prof. Najam Mustafa. Nanti kita berbagi, kalau kita ada 16 kali pertemuan, maka mungkin nanti ada ya 6 atau 5 atau 6 pertemuan masing-masing dosen ya. Perlu kami memastikan bahwa saya sebetulnya bidangnya di bidang peradaban Islam. Saya dosen guru besar di SPI, Sadar Peradaban Islam. Sedangkan Pak Hasim Muhammad itu beliau di FUHUM, Hukum Usuluddin dan Menora. Nampaknya beliau di bidang tafsir. Kemudian Prof. Najahan beliau dari dakwah ya. Jadi nanti mata kuliah ini sebetulnya dirancang untuk mempersiapkan Anda semua di dalam mengikuti atau menulis disertasi. Ini sudah angkatan 25 ya. Angkatan berarti ini semester 2. Ini semester 2 atau 1? 2 ya. Semester 2. Ya. Artinya dalam semester 2 ini Anda sudah diharapkan untuk merancang bagaimana nanti apa yang akan Anda tulis di dalam disertasinya. Maka ini diadakan namanya kan peminatan ya. Peminatan keahlian. Jadi nanti masing-masing sudah menentukan minatnya di bidang apa. Misalnya mau di bidang hadis, fikih, sebagainya. Nanti pembuatan makalahnya pun sudah mulai menuju ke sana. Syukur-syukur sudah semacam rancangan disertasi ya. Minimal Anda sudah menentukan nanti akan menulis di bidang apa. Maka nanti makalahnya juga fokus ke keahlian yang ingin Anda geluti ya. Baik, untuk mengawali kuliah pada semester ini, boleh kita buka sama-sama dengan baca umul kitab al-Ahliniyah walikulli narin solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya saya perkenalan singkat bahwa saya dosen di awalnya Fakultas Syariah dan Hukum, saya di Wali Songo. Kemudian juga ini tahun lalu dipindah ke Tarbiyah TIK ya. Namun keahlian saya, besar saya memang di bidang peradaban Islam ya. Kemudian saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah ya. Kurang lebih 180 kilo dari kota Semarang. Saya dulu background saya di PGA ya, zaman dulu ada PGA, kemudian S1 Kota Sastra dan Kebudayaan di UGM, jurusan Sastra Arab.
Kemudian saya mengambil S2 di Amerika dengan kajian Middle East Studies, kajian tentang Timur Tengah. Kemudian S3-nya di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Ya. Saya sudah cukup lama, sudah menjelang pensiun ini. Tahun-tahun ini sudah mau pensiun, aku sudah 70 tahun ya. Saya tinggal di dekat kampus Bonwali Songo, kurang lebih ya 2 kilo dari kampus pusat ya, kampus 3 kan pusatnya itu. Itu sepintas tentang background saya. Saya punya istri 1, mudah-mudahan tetap 1, anak 3 ya, anak 3 sudah menikah semua ya. Sebelumnya saya ingin mengenal Anda sekalian. Tolong sebutkan nama, kemudian background S1, S2-nya, kemudian Anda tugas di kampus mana atau di lembaga mana ya. Silakan, mulai nomor 1 ya, Mbak Dian ya. Dian Sofiana. Belum ada? Ini keluar orangnya ini. Juga diri ya. Oh gitu. Oke. Berarti sudah nggak ikut lagi ya? Sudah nggak ada. Yang kedua, Sapawati. Mana Sapawati? Belum masuk? Belum masuk. Enggak ya. Ya, masuk. Jika lalu Yudi Dayanda. Ada. Ya, ada. Terima kasih. Ya. Izin pada kesempatan pertama perkuliahan di mata kuliah seminar peminatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri, Prof. Nama lalu Yudi Aryanandar, alamat kami dari Lombok Timur, di Kota Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Studi kami di S1, jurusannya hukum, Prof. Ya. Kemudian lanjut ke S2 dengan mengambil jurusan Magister Manajemen. Dalam hal ini konsentrasi sumber daya manusia. Kemudian kami beraktivitas atau kami tugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Di samping itu juga ikut sebagai tenaga pengajar di Institut El-Qatari, Prof. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di provinsi atau kabupaten? Di kabupaten, Prof. Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur. Lanjut, Zakasi. Zarkasi. Ada. Ya. Mana Zarkasi? Zakasi. Ini Zarkasi ya. Mana Zarkasi? Oke, lanjut nanti ya. Rudi Trianto. Ya, baik Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Beli pepaya ke Kediri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Rudi Trianto, Prof. Panggilan biasanya Cak Rud. Kemudian asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Keseharian tugasnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya. Posisi saat ini di Melaten, Demak, Jawa Tengah. Jadi kebetulan ada liburan 3 hari ini pulang, Prof. Background S1 Komunikasi Penyiaran Islam, kemudian S2-nya Ilmu Komunikasi. Jadi rencana ke depan pengajuan disertasi judul sudah disetujui kemarin, tentang topiknya tentang komunikasi pemasaran perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, Prof. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti sebaiknya Pak Yudi nanti mempresentasikannya ketika yang mengampu
Prof. Najahan ya, karena beliau berdakwah. Nggih, Prof. Nanti lebih nyambung, mungkin banyak masukan. Berarti tinggalnya di Surabaya? Nggih, lebih sering di Surabaya, Prof. 2 minggu sekali baru ke Jawa Tengah. Oh, ke Demak ya? Nggih. Demaknya mana? Demaknya di Klaten, Mijen, Prof. Arah ke Jepara. Oh, ya. Yang ke selanjutnya, Fawaz. Baik, Fawaz? Pak. Ya. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri. Nama saya Fawaz. Asal dari Lombok Barat, NTB. Keseharian saya tugas di salah satu perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darussalim NW, dan juga banyak rekan-rekan di Institut El-Qatari Lombok Timur. S1 saya di Institut Keislaman Hasyim Asy'ari di Tebuireng Jombang, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Hasyim Asy'ari. Yang S2 saya konsentrasi pendidikan agama Islam. S2 saya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, konsentrasi manajemen pendidikan Islam. Dan itu saja, mungkin Prof, mungkin kalau kiranya ada yang kurang mungkin bisa ditanyakan. Berarti tugasnya di Perguruan Tinggi Islam swasta di Lombok ya? Iya, Pak Prof. Lanjut, Bu Pipi Nurul Tuja. Bun, saya Bibi Nuruduja, Prof. Saya aslinya dari Demak, Unir, Dempet. Saya S1 saya dari Syariah UIN Wali Songo, S2-nya di Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Tahun berapa di Saya bekerja sebagai hakim. Ya, di mana kerjanya? Bekerja di mana? Saya hakim di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya hakim tindak pidana korupsi. Wah, hakim ini rencana disertasi saya. Iya. Hakim tipikor, Prof. Ya, hakim sekarang tunjangannya luar biasa. Ya. Tunjangannya luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah rencana ambil disertasi pidana terhadap korupsi merugikan keuangan negara, tinjauan nilai ideal moral dan praktik pada masa Nabi dan sahabat, perbandingannya dengan praktik di negara Indonesia. Saya tinggal di Kupang. Kupang ya. Mungkin nanti judulnya bisa dipersingkat ya. Terlalu panjang tadi judul. Nanti dirumuskan. Nanti derek promotornya nanti. Matur suwun. Tahun berapa di FSH Wali Songo? 97, masuk 97. 97 ya. Keluarnya wisudanya 2001. Nggak pernah ketemu saya ya? Belum, waktu itu mungkin saya sejak 91 kok. Iya. Hanya mungkin kelasnya beda ya. Iya. Oke, saya 97. Iya. Oke, lanjut Samsudin. Ya, saya Prof. Ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kembali diri, Prof. Nama saya Samsudin Siregar. Saya berasal dari Sumatera Utara, tinggal di kota Pematang Siantar. S1 saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar di Medan. Jurusannya juga sama, MPI. Kalau S1 saya pendidikan agama Islam, dan juga insya Allah untuk S3 juga MP saya ambil biar satu A. Kemudian untuk tempat tugas utama saya sebagai pengawas di madrasah di kota Pematang Siantar di Kementerian Agama. Kemudian saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di Pematang Siantar,
seperti di USI, Stay Samora, di Akper juga, Pak Prof. Ya. Itu Prof, mungkin sedikit CV saya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengawas madrasah di tingkat apa? Aliyah, Sanawiyah? Saya dasar Prof, dasar. Bisa di MI, bisa di RA. Oh gitu ya. Iya Prof, ya. Mas ya, kebetulan istri juga pengawas di Iya Prof, ya. Iya Prof. Baik, selanjutnya Pak Yahya Al-Mawali. Yahya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Prof, mohon maaf terlambat masuk. Jadi, nggih, kami atas nama Yahya, Pak Prof, Yahya Al-Mawali dari Lombok NTB. Kemudian, halo? Iya. Oke. Ya, kalau S1 kami dulu di Universitas Islam Madinah, kemudian S2-nya di Apa tadi? Universitas S1-nya di bidang apa fokusnya? bidang hadis, ilmu hadis, Pak Prof. Ya. Kemudian S2 di Universitas Zaitunah di Tunisia, masih linear juga, masih hadis juga, penulis risalah tesis kami begitu. Sekarang lanjut S3 di Winwali Songo, studi Islam, mungkin pendidikan MPI kayaknya. MPI ya, cenanya ya. Oke. Tugasnya ada apa? Kami ngajar guru di Pondok Pesantren Al-Kausar Al-Gontori di Lombok. Oh, ada cabangnya ya, cabangnya Konto ya. Ya, Pondok Alumni. Baik, selanjutnya Pak Kiai Haji Muhammad Nur. Belum ada? Muhammad. Pak Kiai ada? Ada tadi, beliau masuk tapi lagi misi. Oke, ya, nanti misalnya. Lanjut, Pak Wanse Feus Al-Qadri. Masih di umrah, Pak. Oh, Mas Umar. Oke. Masih murah. Lanjut, Muhammad Oko Mebaya. Pak Progo belum masuk, Bapak. Maksudnya. Lanjut, Mata Putra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Tiang Marta Putra Dinata di Lombok Timur. Saat ini organiknya di Pemda Lombok Barat, di UPD Dinas Perumahan dan Permukiman, Pak Prof. S1-nya bila hari administrasi publik di Muhammadiyah. Kemudian S2-nya di pendidikan dasar di Nahdlatul Wathon. Sementara demikian, Pak Prof. Oke, baik. Lanjut, Fathul Rahman. Fathul Rahman. Ya. Assalamualaikum, Pak Prof. Waalaikumsalam. Fathul Rahman dari Lombok Timur, sama seperti Miyudi. S1 dakwah, kemudian S2 PAI, juga S2-nya administrasi publik. Kemudian sekarang di Wadi Songo S3. Kegiatan sehari-hari jadi kepala sekolah di SMK Kesehatan Teros, mengelola pondok pesantren juga, Pak Prof. Kemudian membantu sebagai dosen di kampus El-Katari. Ini saja, Pak Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof. Saya Muhammad Yusuf. Saya dosen di Institut Al-Katari, merangkap jadi bagian di Biro Pangkalan Data. Background S1 saya
anu saya apa? Konstitusi. Background S1 saya pendidikan bahasa Indonesia, dan kalau untuk yang background S2-nya administrasi pendidikan. Saya dari Lombok Timur, Prof, sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Ahmad Sabeni. Ya, izin Pak Prof. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Ahmad Sabeni, berasal dari Lombok Tengah. Ya, S1 saya Pendidikan Agama Islam di Komarul Huda Bagu, Lombok Tengah. S2 di Jombang, Universitas Darul Ulum, ngambil Pendidikan Agama Islam juga, linier. Ya. Ya, beraktivitas sehari-hari di STIS Haji Abdul Rasid Lombok Tengah, jadi dosen. Ya. Banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Samsul Hadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsul Hadi, S1 saya S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram. S1 saya lagi Hukum Tata Negara. S1 lagi Sarjana Teknik. S2 Magister Ilmu Pemerintahan. S2-nya lagi Magister Hukum. Dan alhamdulillah masih saya diamanahkan oleh negara Indonesia menjadi pimpinan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Bawaslu ya. Oke. Berarti Anda tuh S1-nya 3. S1-nya 3. 3 yang berbeda-beda ya. Pendidikan, HTN, dan teknik malah ya. S2 2 ya. Pemerintahan dan Hukum sama hukum ya. hukum. Nanti rencana mau nulis apa? S3 ini. Terkait tentang apa pekerjaan saya, studi yuridis terhadap peran Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dalam pencegahan politik uang pada pemilu legislatif dengan pendekatan masalah mustalah. Oh, oke. Dan yang tadi yang belum memperkenalkan Muhammad Nur ini belum muncul juga. Ada namanya ya? Belum ada. Muhammad Saparwadi. Ada, sudah Terima kasih Saparwadi. Siapa? Kiai Nur belum. Pak Kiai Nur, silakan Pak Kiai, perkenalkan diri. Pak Kiai Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana Terima kasih. wajahnya? Saya Muhammad Nur, Kiai Muhammad Nur, dari Lombok ini, pesantren Al-Kausar Al-Gondori. Dulu S1-nya Tarbiyah di IPD, Institut Pendidikan Darussalam, sekarang UNIDA gitu. Terus ikut juga S1 PAI. Kemudian untuk S2-nya ikut administrasi publik. Juga ikut PAI juga untuk S2-nya. Nah sekarang untuk S3-nya di studi Islam gitu. Studi Islam, rencana apa konsentrasinya? MPI. MPI, manajemen ya? Ya, supaya soalnya mau membahas tentang pondok pesantren gitu, tentang manajemen pondok pesantren gitu. Oke. Terus yang belum Saparwadi, belum masuk juga? Saparwadi. Lama tadi masih loading dia ini. Sinyal. Saparwadi sama Zarkasi. Ya, Pak Progo. Pak Progo belum. Pak Progo juga ya? Udah masuk, Pak Saparwadi udah masuk. Pak Saparwadi. Pak Wadi, silakan memperkenalkan diri Anda. Belum ada juga. Belum ada juga ini Pak Prof. Zarkasi juga belum ini. Zarkasi sudah masuk misalnya ya. Zarkasi masuk.
Zarkasi, Saparwadi udah masuk. Wan, Faiz Al-Qadri. Izin. Lagi umroh. Oh iya, aku tadi ya. Oh, iya. Yang umrah ya. Ini Pak Saparwadi sama Zarkasi ini muncul tapi mana orangnya? Pak Prabowo juga belum muncul ya? Ya Pak Prabowo belum muncul, Iya. mungkin masih Prabowo belum ngajar muncul. Pak Prof. Karena dia guru ASN. Iya, iya, iya. Ini rata-rata dari NTP ya, Lombok, Saparwadi. kecuali tadi yang Pematang Siantar Pak Samsudin ya. Lainnya semuanya di Pulau NTP. Baik. Ada Ibu Bibi juga, Bu Bibi sama Cak Rut yang luar Lombok. Lombok ya. Pak Sapar, abisnya Pak Sapar. Ya, ini buat teman ini kan istilahnya masih perkenalan, mukotimah ya. Kemudian nanti tugas kalian adalah membuat makalah yang sesuai dengan minat yang ingin Anda kembangkan untuk penulisan disertasi. Ini kan semester 2 mestinya sudah punya ancang-ancang. Nanti disertasi mau menulis apa ya, syukur sudah diformulasikan dalam bentuk judul misalnya. Tapi paling tidak ya nanti keahlian apa yang akan ditekuni. Maka kan namanya sebenarnya peminatan keahlian. Jadi syukur sudah bisa menampilkan rencana proposalnya yang paling tidak bidang ilmu yang akan digeluti, misalnya di bidang pendidikan atau di bidang hukum sebagainya, sehingga nanti makalahnya pun sudah mengacu ke sana. Dan untuk menulis makalah yang dipentingkan juga tentang kajian pustaka, penelitian terdahulu. Mereka sudah topik apa saja sudah pernah ditulis oleh yang lain. Kemudian sebetulnya judul hampir sama pun nggak apa-apa. Yang penting nanti angle-nya berbeda. Misalnya tentang hukum, tentang manajemen, tentang pendidikan. Apalagi kan manajemen kan banyak sekali ya. MPI kan banyak sekali topik tentang itu. Dan nanti tolong dicari review research atau kajian pustakanya. Nanti dilihat sisi mana yang belum terisi, nanti Anda mengisi di situ. Dan bisa juga sifatnya mungkin mendukung atau berbeda pendapat atau sebagainya atau mengembangkan. Bisa juga yang sama sekali belum pernah dibahas ya. Tapi biasanya ya semua ilmu, semua topik rata-rata sudah ada yang bahas. Maka diperlukan untuk kejelian di dalam browsing tentang penelitian terdahulu. Sekali lagi bahwa topik hampir sama pun nggak apa-apa, yang penting nanti ada tempat-tempat yang belum diisi, kalian isi. Dan jangan terlalu bombastis ya. Ya yang aja lah yang katakanlah yang mudah-mudah saja ya. Supaya bisa cepat selesai. Kalau bisa ya 3 tahun, 4 tahun selesai ya, jangan terlalu lama. Karena nanti kalau terlalu idealis ya, terlalu bombastis topiknya, nanti kadang-kadang susah untuk cari datanya ya. Jadi yang aja yang mudah-mudah saja, jangan terlalu bombastis, jangan terlalu idealis ya. Boleh idealis ya. Namun prinsipnya kan disertasi yang baik kan yang selesai ya. Ya, meskipun nanti idenya muluk-muluk tapi nggak selesai ya namanya bukan disertasi yang bagus karena nggak selesai ya. Jadi meskipun agak sederhana, agak ringan tapi saat selesai itu kan bagus ya. Sedangkan nanti pengembangan kedepannya kan pengembangan ilmunya bisa ke depan setelah selesai. Jadi minimal ya standar minimal sudah terpenuhi. Ya memang idealnya yang idealis yang sebagainya. Tapi sekali lagi jangan sampai nanti menghambat untuk penyelesaiannya ya. Jadi mungkin mulai minggu depan ya. Minggu depan sudah ada yang presentasi ya. Di sini ada 17 ya, 17 mahasiswa. Satu tadi Dian ya, sudah pergi ya. Jadi berarti 16 ya. Ada 16 ya.
yang aktif 16 ya? Ya, 16. 16 ya. Jadi kan hampir sama, kita kan sudah 16 kali pertemuan ya. Jadi mulai minggu depan kita sudah mulai diskusi. Tolong nanti teman-teman sekalian yang lain bisa memberikan masukan ya. Dan demikian maka makalah itu sudah di-upload ya. Ya minimal 2 hari sebelumnya ya. Kalau kita pertemuan Sabtu ya paling lambat Kamis ya sudah di-upload, sehingga nanti teman-teman juga saya sudah bisa membaca ya. Jadi tolong nanti teman-teman yang lain bisa berpartisipasi aktif untuk masukan atas perbaikan makalah yang ditulis oleh salah satu mahasiswa yang presentasi. Ya kita saling membantu, saling mengisi. Kan tentunya seminar peminatan ya. Jadi nanti di situ kalian semua diharapkan untuk bisa aktif memberikan masukan dan sebagainya. Masukan, kritik ataupun apa namanya demi perbaikan makalah yang disusun atau dipresentasikan oleh salah satu mahasiswa yang presentasi. Jadi sekali lagi tolong nanti makalahnya diupload paling lambat Kamis ya. Kamis sehingga ada waktu misalnya Jumat itu kan bisa kalian bisa membaca, bisa memperdalam. Kemudian ketika kuliah itu nanti suasananya hidup ya. Ada masukan demi kesempurnaan makalah yang ditulis oleh salah satu mahasiswa yang presentasi itu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Izin Pak Prof. Ya, Pak Yudi gimana? Oke. Kaitannya dengan makalah, karena rata-rata di semua mata kuliah termasuk di Penciri ada yang ngambil penelitian, ada yang mengambil kuliah langsung, dan di kuliah langsung itu ada tugas artikel Pak Prof. Iya. Ada tugas artikel dan itu harus dipublish. Iya. Sehingga apabila dipublish kemudian terbit begitu maka nilainya A4 lah gitu. Nah di kuliah ini yang saya tanyakan kemarin di Prof. Raharjo juga kaitannya dengan standar penilaian, karena pengalaman kami Pak Prof, kadang-kadang ada teman-teman yang tugasnya terlambat dikirim kan, tapi nilainya bagus Pak Prof. Nah yang ingin saya tanyakan sekarang ini Pak Prof, apa kriteria yang harus kami lakukan sehingga tidak terjadi seperti semester kemarin? Apakah makalah ini harus dipublish, dibuat artikel atau bagaimana supaya tidak terjadi kerancuan nilai seperti kemarin itu? Ada yang sudah tugasnya lama dikumpulkan nilainya tidak bagus, ada yang telat mengumpulkan nilainya bagus. Dan itu hak prerogatif dosen memang, kami tidak ada masalah. Cuman kaitannya dengan masalah ini di Pak Prof, saya ingin nanya kaitan dengan itu, apakah makalah itu kami buat artikel ataukah seperti apa supaya ada perbedaan nilai satu sama lain. Karena di semua mata kuliah 3 ini semua rata-rata akan memunculkan tugas Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkait dengan nilai, tentu pertama keaktifan ya, keaktifan masuk kuliah, dan juga keaktifan di dalam merespons makalah yang dipresentasikan oleh teman, keaktifan kelas ya. Yang kedua memang kualitas makalah ya. Saya tidak mewajibkan untuk sampai diterima di sebuah jurnal. Kalaupun iya itu nilai plus ya. Dan itu juga sintanya ya, kan sinta ya. Minimal ya sinta 3 lah. Syukur 2 apalagi 1 ya, Scopus ya. Tapi memang langkah lebih baiknya kalau juga makalah yang dipresentasikan itu juga bisa diolah atau nanti dimasukkan, disubmit ke sebuah jurnal ya. Yang saya katakan ya minimal
S3 itu ya minimal ya Sinta 3, syukur Sinta 2, bahkan Sinta 1. Itu nilai tambah ya, nilai tambah. Jadi kalau misalnya nanti pada akhir semester sudah ada LOA, ada Letter of Acceptance diterima sebuah jurnal, apalagi jurnal misalnya Sinta 2 ya. Kalau satu mungkin ya terlalu tinggi ya. Itu kan Scopus kalau yang satu itu, Sinta 1 ya, yang sedang Sinta 2. Bahkan Sinta 3 pun juga dianggap sudah lumayan lah ya. Jadi kalau nanti makalahnya bisa diterbitkan atau disetujui, ya memang setuju ya, ada bukti penerimaan bahwa makalah Anda bisa diterima di jurnal kami, yang itu misalnya Sinta 3 atau Sinta 2, itu ada nilai plusnya ya. Tapi yang paling penting yaitu pertama sekali keaktifan di masuk kelas, kemudian juga keaktifan untuk merespons ketika teman-teman mempresentasikan makalahnya. Yang tadi yang plusnya itu ya kalau makalahnya bisa diterima di sebuah jurnal yang Sinta 3 ke atas, gitu ya. Apa lagi? Silakan yang lain. Nggih, Pak Prof, izin. Dari Pak Rudi, Prof. Alhamdulillah beberapa teman kita di kelas ini, Prof, itu sudah berhasil mengajukan judul dan juga sudah deal dengan promotor dan kopromotor. Jadi kita memang sengaja kelas ini sepakat untuk mempercepat proses agar di semester 3 nanti bisa bareng-bareng seminar proposal. Nah, kaitannya dengan perkuliahan ini, Prof, yang saya tanyakan, kebetulan di mata kuliah penciri saya itu mengambil non perkuliahan mini riset. Ya, yang jadi pertanyaan, kan saya mengambil part of gitu ya, bagian dari judul itu yang saya jadikan mini riset untuk jadikan artikel untuk dipublish, untuk disubmit ya, karena target dari dosen pengampu hanya submit, tidak sampai publish. Yang jadi pertanyaan saya, Prof, apakah tugas artikel ilmiah yang di mini riset itu bisa sekalian saya jadikan tugas makalah di mata kuliah ini? Kemudian apakah bisa hanya bagian dari atau memang seluruh dari judul itu kita jadikan makalah gitu, Prof? Demikian, Pak Prof. Iya. Jadi untuk makalah di sini itu bisa juga bersinggungan dengan mata kuliah lain. Menurut saya justru saling melengkapi ya. Misalnya ketika nanti Anda mengambil mata kuliah jurnal internasional misalnya, atau di mata kuliah lain, itu tidak apa-apa, saling melengkapi. Topiknya hampir sama. Dan itu kalau makalah di sini boleh part of bagian dari judul disertasi. Justru yang dipentingkan adalah tentang landasan kajian teoretiknya itu seperti apa ya. Misalnya tentang manajemen pendidikan ya manajemen pendidikannya itu yang diperkuat ya. Dan itu juga nanti bisa dipakai di mata kuliah lain, misalnya di jurnal internasional atau apalagi yang terkait dengan disertasi. Memang kami di sini Wali Songo itu ingin memperkuat tentang persiapan disertasi sehingga banyak mata kuliah yang bersinggungan. Pada prinsipnya boleh bersinggungan dengan mata kuliah lain ya. Namun jangan sama persis ya. Sudah ada contoh di sini nanti dilagi. Tapi ide itu boleh sama idenya ya. Tapi nanti dalam narasinya, dalam tulisannya itu ya agak dipoles ya, sehingga nggak persis sama. Untuk makalah ini seperti ini, di makalah itu seperti ini persis sama, itu ya kurang bagus ya. Tapi ada intinya boleh, justru untuk memperkuat bidang keahlian yang Anda tekuni ya. Jadi intinya boleh ada kesamaan ide di dalam berbagai makalah ya, makalah misalnya makalah proposal disertasi, makalah jurnal nasional, kemudian ini juga pada prinsipnya itu boleh saja selama ya
tidak sama persis dalam redaksinya. Ya. Idenya boleh saling menunjang. Ya. Ada lagi? Kira-kira siapa minggu depan yang siap untuk presentasi? Mau nanya sedikit Pak Prof? Iya, monggo Pak Yahya. Izin, tadi mungkin karena saya tidak tahu apakah tadi sudah disampaikan atau belum di awal perkuliahan karena kami agak terlambat. Tapi kami ingin mohon penjelasan Pak Prof dari Pak Prof untuk mata kuliah ini tujuannya apa, sehingga maksudnya tujuan sasarannya bagaimana, sehingga nanti kami bisa entah dalam diskusi maupun dalam menulis makalah itu bisa mengarah sesuai dengan sasaran mata kuliah itu. Kalau yang sementara yang kami pahami bahwa mata kuliah ini diadakan ya untuk semacam sarana penggodokan lah untuk judul-judul kami, disertasi kami. Maka kemudian tadi seperti ditanyakan oleh Pak Rudi, kalau dan pertanyaan saya juga, apakah itu part of atau mana baik? Kalau memang boleh, mungkin boleh dua-duanya. Tapi mana yang lebih baik? Apakah part of atau memang semacam bentuk mini daripada judul kami begitu, sehingga ketika nanti kita diskusikan sekaligus bisa lebih semakin mengarah. Nanti mungkin di kuliah penciri tambah digodok lagi. Itu bagaimana Pak? Apakah part of yang lebih baik atau full calon judul disertasi kami yang kami buat sebagai dalam bentuk mini begitu. Karena kemudian tadi sempat Pak Prof semacam underline yang lebih lebih diperkuat adalah kajian pustakanya. Itu mungkin mohon dijelaskan lebih lanjut Pak Prof, gimana masnya? Berarti apakah secara teoritik kami harus perdalam betul-betul dikuatkan betul ketika menulis makalah itu, karena itu dasar daripada penulisan disertasi kami, atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Prof. Terima kasih. Syukron. Sesuai dengan nama atau judul nama mata kuliah kita kan peminatan keahlian, ya, peminatan keahlian. Nah di sini Anda diharapkan untuk sudah fokus minatnya kemana, misalnya tentang hadis, ya, atau tentang manajemen, itu sudah fokus ke sana. Dan makalah ini bisa dua-duanya, bisa part of, ya, sebagian dari rencana disertasi atau semacam disertasi yang utuh misalnya. Namun untuk istilahnya nih peminatan itu lebih baik yang mendalam tapi bukan dalam bentuk disertasi utuh. Tidak perlu ada misalnya latar belakang masalah, permasalahannya apa, kemudian seperti proposal, tidak usah apa-apa. Lebih baik fokus ke ilmu atau bidang yang akan ditekuni untuk penulisan disertasi. Jadi tidak perlu nanti semacam proposal utuh. Ya. Kalau kita lihat mungkin disertasi kan di bab 2-nya ya. Bab 2 kan biasanya tentang landasan atau kajian teoritisnya ya. Mungkin di situ diperkuat. Jadi belum sampai ke analisis sebagainya ya. Jadi lebih diperkuat tentang parts of-nya yang itu merupakan bidang keahlian yang ingin Anda tekuni. Misalnya manajemennya, kemudian tentang hukumnya sebagainya. Yang nanti sebagai bab 2 di proposal atau di disertasinya itu jadi tidak usah dibuat proposal disertasi lengkap ya. Itu kan nanti disertasi kan sudah ada analisisnya dan sebagainya, tapi di sini yang diperkuat yaitu yang nanti dijadikan sebagai bab 2 disertasi, yaitu landasan teori atau kajian teoritisnya di situ ya. Kemudian apa tadi ya? Apa lagi Pak Yahya tadi? Apa namanya? Ya itu gini, kemudian Pak Prof, berarti nanti ketika kami misalnya membuat makalah ya lebih mengarah dari bab 2 landasan teoretik, maka kemudian nanti
peran daripada teman-teman dan kelas ini secara keseluruhan itu mendiskusikan semacam isinya atau nalar berpikirnya atau metodologinya itu Pak Prof. Karena kan kita kan beda-beda spesialisasi kan, ada yang hukum, ada yang ini, ada yang ini. Nah, apakah nanti yang kelas ini bertugas untuk menggodok makalah masing-masing itu dari sisi metodologinya penulisannya atau dari sisi isinya, kontennya begitu, dari sisi teoritik atau teorinya atau bagaimana? Karena kalau dari sisi metodologinya mungkin masih, tapi kalau dari sisi teorik kan kita tidak, seperti saya nggak belajar hukum seperti dipelajari oleh Bu Bibi, agak kurang ini. Nah, itu bagaimana Pak Prof maksudnya? Ya, yang penting sebenarnya kerangka berpikirnya, kelogisan sebuah tata cara berpikir itu, sehingga memang tidak semuanya itu menguasai bidang yang, karena kan ada 16 mahasiswa, tentu 16 kajian ya, dan itu mungkin ada yang sesuai dengan minatnya, ada yang tidak ya. Misalnya satu di bidang pendidikan, satu bidang hukum, satu bidang manajemen, mungkin kan juga tidak banyak masukan, tidak dimasukkan di dalam substansinya, tapi kan kerangka berpikirnya kita bisa memberikan masukan ya, kalau sifatnya sudah misalnya metode penelitiannya atau apa, kan bisa juga bermasukan ya. Jadi tidak substansi yang mendalam ya, tapi lebih ke bagaimana kerangka berpikir teman-teman kita. Kalau kita sebagai S3 kan sudah bisa memberikan masukan ya, meskipun bukan bidang keahliannya, tapi kan bisa juga memberikan masukan. Menurut saya begini-begini ya. Dan nanti sebagai masukan bagi pemakalah untuk ya memperbaiki atau mungkin memperdalam lagi ya. Memang kalau yang satu bidang keahlian itu bisa lebih mendalam ke substansinya, tapi paling tidak kita semua memberikan masukan di dalam kerangka berpikirnya itu. Ada nggih? Nggih. Pak Prof. Ya, lagi izin Saya Pak. Izin ya. Bisa Oke. Ya, yang dulu Satu, karena ada rencana disertasi kita itu pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris, sehingga makalahnya nanti harus pakai bahasa Indonesia atau bisa kita buat pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia saja untuk mudah didiskusikan. Yang kedua, ini kan ada yang mini riset. Nanti waktu dia boleh nggak mengikuti perkuliahan penciri itu di grup PAI atau MPI-nya ikut ke PAI lagi gitu untuk lebih mematangkan atau memperluas wawasan itu, apa bisa? Terima kasih. Ya, pertama tentang bahasa ya, meskipun pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya di makalah ini pakai bahasa Indonesia saja, supaya semuanya bisa memahami dan bisa memberikan masukan. Nanti kalau bahasa Inggris mungkin masih banyak yang bisa memahami, kalau bahasa Arab mungkin agak sedikit yang nanti bisa berkomentar ya. Sebaiknya pakai bahasa Indonesia saja. Okay. Kemudian yang kedua, boleh saja kalian mengikuti mata kuliah lain seizin dosen ya. Jadi mau ikut mata kuliah apa saja boleh, seizin dosen yang mengampu. Bilang aja, saya tidak ada dalam daftar kelas misalnya tentang apa, mata kuliah apa, tapi saya ingin memperdalam. Jadi pada biasanya boleh-boleh saja sebagai mustami' ya. Tentu di situ juga tidak berkewajiban untuk bikin makalah, kalau hanya sebagai mustami' ya. Ikut saja itu insya Allah semua dosen memperbolehkan ya. Jadi boleh saja nanti ikut di mata kuliah apa saja, tapi sekali lagi atas izin dosen yang mengampunya. Nanti nih? Oke. Terima kasih. Masih lagi? Ya, ini Pak Prof dulu kaitannya dengan tugas
kita makanah di minggu depan, Pak Prof. Ya. Apakah sesuai dengan absen atau siapa yang siap? Ini kan sebagai komtingnya Pak Fatul Rahman ya? Ya, jenengan sebagai ketua komtingnya, ketua kelasnya. Oke. Iya. Dan nanti di aja dirembuk dibagi siapa yang mau minggu depan tentang apa, siapa minggu depan tentang apa ya. Jadi tidak sesuai dengan apa, tidak kaitan dengan absensi, tapi nanti kesepakatan aja, kesepakatan siapa yang minggu depan akan maju akan presentasi gitu aja. Jadi teman sekali lagi bahwa sebisa mungkin H-2 itu makalah sudah di-upload, sudah diunggah ya di grup WA kita supaya teman-teman membaca, nanti bisa membaca, nanti di situ insya Allah ada masukan-masukan. Jadi jangan terlalu mepet ya minimal H-2 itu. Oke. Insya Allah saya siap pertama, Pak Prof. Oh iya, monggo. Kaitannya dengan kaitannya dengan negosiasi tradisi dan teknologi Nazom Arab Melayu. Sebagai gambaran saja kepada teman-teman bahwa di disertasi saya itu kan kaitannya dengan pengembangan, Pak Prof. Pengembangan Nazom Arab Melayu dan pemahaman fikih dengan menerjemahkan kitab Matan Goya At-Takrib ke Nazom Arab Melayu. Sehingga alhamdulillah ada tugas-tugas dari Pak Prof dengan yang lain-lain juga, sehingga saya membuat artikel dengan judul seperti tadi salah satu untuk memperkuat itu, untuk memperkuat disertasi itu supaya nanti daftar pustakanya juga bisa masuk dari diri kita sendiri, seperti itu kira-kira gambarannya. Sehingga kenapa saya ingin pertama Pak Prof supaya ada masukan-masukan terutama dari Pak Prof, karena kalau kita agak terlambat ini di disertasi ini bisa tidak jadi kita selesai cepat begitu, Pak Prof. Ya, silakan ya, nanti ya tuh saya mohon H-2 sudah berapa orang sehari Pak Prof? Apakah 2 orang atau 1 orang, 3 orang Pak Prof sekali tampil? Kira-kira kalian inginnya 1 atau 2? Monggo, kalau memang mau 2 ya silakan, kalau 1 juga nggak apa-apa. Kita kan punya waktu, ini kan 3 SKS ya, berarti 2 jam lebih ya, 150 menit. Kalau mau 1 ya silakan, kalau mau 2 ya monggo. Saya tidak terlalu membatasi masalah itu. Ya. Yang penting tidak kosong gitu ya, tidak terlalu kosong. Dan nanti nggak ada yang maju lah itu repot. Ya mau 2, mau 1 atau 2 coba silakan ya. Nanti bisa dibahas dengan teman-teman. Nanti yang akan maju 1 atau 2 ya. Nanti nggih. Jadi bebas saja, tidak terlalu ketat 1 atau 2 ya. Mau 2 monggo, mau 1 juga nggak apa-apa. Kalau sekiranya Anda mengambil Pak Rudi, ya Pak Rudi minggu depan juga berdua. Ya monggo, apa? Kalau nanti didiskusikan aja Pak Ketua. Ya nanti. Ya, izin Pak Prof, ini Pak Saparwadi sudah hadir, Pak Prof sudah hadir. Ya, silakan. Belum kenalan tadi itu supaya kita. Ya, Prof. Mohon maaf telat tadi. Ya. Silakan Pak Swati disebutkan dulu S1 bidang apa, sudah bilang apa, kemudian Anda sekarang tugas di mana, sebagai apa. Coba silakan. Izin Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saparwadi Prof, asal dari Lombok Tengah, Praia Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, S1 mana dulu? Belajar apa S1-nya? Izin Prof, halo? Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, kegiatan seperti biasa Prof, Tridharma Perguruan Tinggi, mengajar,
terus melakukan pengabdian sama riset, Prof. Kebetulan dari kampus Institut El-Qatari, Lombok Timur. El-Qatari, oke. Ya. S1-nya apa? S2 belum disebutkan, Pak. S1-nya apa dulu? Ambil apa? S1 dulu di UIN Sunan Kalijaga, Prof. Pengembangan masyarakat Islam. Dakwah ya? Iya. S2-nya? S2 IIS, Prof. Interdisciplinary Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga. Oh, konsentrasi di Islam pembangunan kebijakan publik. Oke. Rencana S3 nanti apa? Konsentrasi di bidang apa? Di hukum keluarga Islam, Prof. HKI ya? HKI, oke. Kebetulan dari Fakultas Syariah di hukum di Fakultas Syariah Kaprodi Hukum Pidana Islam, Prof. Jadi biar linear home base-nya. Iya. Oke. Lanjut yang belum Pak saya kasih. Iya, Prof. Ya. Assalamualaikum. Izin. Ya. Bisa kedengaran? Iya, bisa. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keterlambatan buka Zoom karena tadi di jalan nyupir. Nah, ya, langsung saja. Nama saya Zarkasi, asal Lombok Timur di bawah kaki Gunung Rinjani, NTB. S1-nya saya dulu pendidikan di Lombok Timur. S2-nya saya di UNY Jogja, mengambil PEP, penelitian evaluasi pendidikan. Dan S3-nya ini mengambil konsentrasi MPI, Pak Prof. MPI ya. Oke. Kebetulan saya home base-nya di Institut El-Qatari, ngajar jadi dosen seperti Pak Sapar. Oke. Rencana nanti apa? Topiknya kakak S3-nya. S3-nya itu hasil diskusi sama Pak Kaprodi itu tentang manajemen keuangan pondok pesantren untuk keberlanjutannya. Oke. Jadi kalian sudah ketemu dengan Kaprodi ya untuk diskusi tentang topik ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Bapak Hajo ya? Ya, setelah Lebaran baru kita ketemu Pak Prof, sekaligus kita offline seperti yang sampaikan kemarin itu. Oke, iya. Baik, lanjut yang belum Pak Progo Purbaya. Pak Progo. Pak Progo, mana Pak Progo? Gak ada. Baru ada di mana Pak Progo? Ya. Tadi kelihatan. Keluar masuk anaknya, zoomnya mungkin gara-gara Pak Prof, apa? Cuaca ya? Sinyal. Apa cuacanya di sini? Di sini angin kencang Pak Prof. Angin ya? Tapi kalau hujan. Ya, Angin masih gerimis juga di Lombok ini Pak Prof. Di Semarang juga agak mendung-mendung tapi nggak hujan, nggak gerimis. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Izin Pak Prof. Ya, Pak Matak. Terima kasih sebelumnya. Pak Prof, mohon maaf teman-teman, karena ini agak situasi kami agak sedikit berbeda mungkin. Kami sehari-harinya kan di administrasi pemerintahan. Ya. Kemudian konsentrasinya adalah di ekonomi syariah, insya Allah di S3 ini Pak Prof. Ya. Apakah kemudian harus kita penulisannya nanti, penulisan akhir ataupun makalah di seminar peminatan keahlian ini terkait betul dengan ekonomi syariah yang dimaksud? Apakah kemudian boleh misalkan, karena sebagian besar hampir 90% kami ini adanya di administrasi pemerintahan Pak Prof. Bagaimana kemudian saran Pak Prof untuk bahkan ke keberlanjutan kami di ujung penulisan kelak.
Terima kasih Pak Prof. Baik, konsentrasi Anda itu nanti di disertasi tentang ekonomi syariah itu rencana untuk disertasinya. Rencana disertasinya memang masih sampai dengan hari ini masih ada 2 pilihan Pak Prof. Yang pertama kemarin kalau awal-awal di semester pertama itu kan konsentrasinya di wakaf, tetapi kemudian dengan dinamika pekerjaan di kantor ini kami ingin menganalisis Pak Prof. Apakah bisa ada kaitannya dengan mata kuliah apa dengan konsentrasi demikian? Pak Mata di Pemda, maaf, di bidang apa? Kami di perencanaan Pak Prof. Sebagian program istilahnya kalau di pemerintahan. Perencanaan ya. Nampaknya Ya. kalau Anda konsultasi ke dua-duanya bisa aja. Tapi mungkin ke wakaf mungkin lebih lebih personal karena kan nanti bisa bersinggungan dengan Basnas ya. Basnas, Zakat, kemudian ya, kaitannya dengan kan sangat dekat dengan BWI ya. Kemudian kalau mau ekonomi syariah juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda di Pemda mungkin akan lebih cocok kalau memperdalam tentang masalah wakaf. Karena wakaf ini perlu penanganan ya dari pemerintah, bagaimana untuk memanfaatkan tanah wakaf dan sebagainya. Sehingga menurut saya akan lebih bermanfaat kalau nanti fokusnya ke masalah wakaf ya. Kalau ada minat ya, kan tadi wakaf atau ekonomi syariah ya. Kalau Anda di Pemda menurut saya akan lebih bermanfaat kalau memperdalam tentang wakaf. Nanti bisa memberdayakan wakaf di lingkungan yang Anda tempati ya, itu komunikasi itu. Tapi ya monggo mana yang akan Anda tekuni ya. Tapi background-nya dulu administrasi AP. Publik ya. Yeah. Ya, itu kan juga wakaf, itu kan juga menyangkut masalah publik ya. Jadi menurut saya akan lebih bermanfaat kalau Anda menekuni tentang wakaf saja. Itu masukan dari saya. Namun kan kembali kepada Anda yang akan menulis nanti ke depannya itu. Cuma menurut pertimbangan saya ke depannya kalau Anda di Pemda akan lebih bermanfaat kalau menekuni tentang wakaf. Wakaf nanti dikaitkan dengan zakat juga misalnya kan. Itu akan lebih bagus ya. Mungkin itu ya menurut saya. Izin Pak Prof. Ya. Ada lagi? Ya. Pak Prof. Tadi kan Pak Prof sampaikan bukunya cari yang mudah-mudah cepat selesai. Andai kata sama pun judulnya itu ya nggak jadi masalah, cuma cari celah-celah di mana gapnya atau perbedaannya untuk dirubah sedikit-sedikit. Nah sekarang kalau di Al-Azhar Mesir itu kalau sama judulnya itu gitu ya, itu nggak diterima-terima gitu dengan kalau sudah ada yang membahas tentang judul itu. Tapi menurut Pak Prof tadi kalau di UIN Wali Songo andai kata sama judulnya tapi ada celah atau gapnya sedikit-sedikit, baik judul yang sudah dibahas di UIN Wali Songo atau di perguruan tinggi yang lain dalam dan luar negeri ada yang sama. Nah itu minta pencerahan sistem browsingnya itu judul-judul sehingga kita tahu cara kerangka berpikir untuk di perguruan tinggi UIN Wali Songo atau di dalam dan luar negeri itu mungkin bisa minta pencerahan sedikit Pak Prof. Terima kasih. Ya, dalam hal ini bukan berarti hanya moles sedikit, tapi beda pendekatan ya. Beda perspektifnya itu beda. Misalnya judul yang sama tapi pendekatannya berbeda. Misalnya
Anda mau mengkaji tentang sebuah lembaga ya, misalnya pesantren Gontor misalnya. Satu di bidang manajemen pendidikannya, yang satu dilihat di segi manajemen keuangannya misalnya. Jadi bukan sama persis judulnya, tapi artinya bahwa sebuah lembaga, sebuah institusi itu bisa didekati dengan berbagai pendekatan. Atau tokoh misalnya, tokoh siapa misalnya ya. Misalnya kita melihat tokoh Hamka misalnya. Satu sisi melihat tentang keulamaannya, yang satu tentang kepujanggaannya misalnya. Itu bisa ya. Jadi satu tokoh atau satu lembaga institusi itu bisa didekati dengan berbagai pendekatan. Bukan berarti sama kemudian hanya memoles itu tidak. Tapi yang substansi yang dikaji itu sama, tapi pendekatannya berbeda. Ini sama seperti itu ya. Bukan berarti sama persis kemudian hanya moles sana sini sedikit, itu tidak seperti itu. Ya. Nanti lagi? Ada lagi? Izin, Prof. Ye. Pak Prof, belum kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Prof dan kawan-kawan dalam tetap keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon maaf tadi terlambat masuk karena ada kegiatan pagi di sekolah, Prof. Ada kegiatan hari ini di sekolah itu sedang bersih-bersih. Jadi mohon maaf kalau baju yang saya pakai ini baju olahraga begitu, Prof. Ya. Saya kenalkan. Ya. Saya Muhammad Progo Murbaya, Prof, dari Kabupaten Lombok Timur juga, Nusa Tenggara Barat. Kemudian S1 saya di STKIP Hamzanwadi Selong di Lombok Timur juga, Prof, jurusan Bahasa Indonesia. Kemudian S2 saya di Stisospol Waskita Dharma Malang, administrasi publik juga, Prof. Dan sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Keruak sebagai guru bahasa Indonesia, Prof. Iya. Rencana nanti di F3-nya mau konsultasi di bidang apa? Atau lebih fokus lagi nanti disertasinya tentang apa? Karena di kelas ini barangkali saya adalah satu-satunya yang mengambil konsentrasi local wisdom, Bro. Local wisdom ya. Ya, local wisdom. Jadi rencana judul disertasi saya nanti adalah tentang manifestasi tasawuf dalam simbolik sapu. Sapu itu ikat kepala orang sasak. Jadi saya kembalikan ke penguatan tradisi, Prof. Oke. Ya, jadi rencana local wisdom ya. Berarti lebih ke sosiologi nanti ya, ke sosiologinya ya. Oke. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Barangkali hanya itu, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampai di sini ada yang ingin sampaikan lagi sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini. Satu lagi, Prof, izin. Ya. Mungkin pertanyaan konseptual, Prof. Ya. Apa yang membedakan seminar peminatan ini dengan mata kuliah metodologi penelitian, Prof? Ya. Kalau sebenarnya peminatan keahlian itu Anda adalah diminta untuk fokus tentang keahlian apa yang ingin Anda Anda tulis dalam disertasi. Kalau tadi yang satunya seminar proposal.
bedanya dengan Metodologi, Prof. Metodologi penelitian. Ya. Kalau metodologi kan bagaimana metode untuk mengadakan penelitian, apakah dengan kualitatif atau kuantitatif dan sebagainya. Jadi metode kan metode untuk pelaksanaan penelitiannya. Di sini hanya ingin untuk memberikan kesempatan Anda untuk betul-betul memperdalam tentang minat apa yang akan Anda tulis nanti. Jadi tidak sampai ke metode penelitiannya. Metode penelitian kan nanti kaitannya nanti ke kuantitatif atau kualitatif, tentang ke lapangan atau library sebagainya ya. Tapi ini sistem lebih sederhana karena hanya dituntut untuk memilih tentang minat dan apa yang akan Anda tekuni terkait dengan penulisan disertasi nanti. Jadi tidak sampai ke metode bagaimana mengadakan penelitian ini sebagainya ya. Kalau tadi Anda misalnya apa gak judulnya nanti apa? Apa nanti judulnya apa? Nanti apa? Judul disertasinya rencananya? Sudah punya bayangan? Sudah, Prof. Apa enggak? Kebetulan mengangkat fenomena pernikahan dini yang di Lombok, Prof. Jadi saya lebih kepada lari kepada konstruksi sosial dan hukum terhadap pernikahan dini, analisis hukum keluarga Islam dan kearifan lokal Sasak, Prof. Ya, nanti di modul penelitian itu Anda akan belajar tentang bagaimana meneliti itu, dengan pendekatan seperti apa, kemudian apakah lapangan sebagainya, itu metode penelitian. Tapi di peminatan ini nanti lebih ke konsepnya, misalnya tentang munakahatnya, tentang masyarakat di Sasak sebagainya ya. Jadi tidak menyinggung tentang metode penelitiannya. Ya. Jadi ini sebetulnya lebih sederhana karena hanya dituntut untuk menentukan minat apa minat apa ya. Minat keahliannya ya. Jadi, Prof. Ya. Siap, Prof. Baik, kalau memang tidak ada lagi, ya cukup ya. Ya, cukup Pak Prof. Sudah jam 9.40. Ya. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa sehat semuanya. Amin. Amin. Lagi bahwa tolong nanti makalah Pak Fathur Rahman itu sudah diupload paling lambat Kamis ya. Sehingga nanti tolong teman-teman lain juga bisa membaca dan mengkaji secara mendalam sehingga nanti suasana di kelas bisa hidup ya. Bisa kita masukkan sebagainya dan dipersilakan apakah mau satu atau dua monggo didiskusikan dengan teman-teman lain ya. Baik, malah kita tutup pertemuan pada pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, Prof. Ini berarti di Lombok 1 jam atau 2 jam ya? 1 jam, Prof. 1 jam ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.